Halo minasan, kali ini AMV Anime akan menceritakan anime berjudul Tenseki Soku no Isekai Bokenroku. Anime ini mengisahkan tentang seorang remaja yang bernama Shin Nakasuya yang menyelamatkan dua orang gadis dari penjahat. Naasnya, ia terbunuh. Lalu ia bereinkarnasi menjadi anak bangsawan yang bernama Kain. Waktu ia terbangun, ia berada di ruangan yang mewah dan di sekelilingnya ada dua orang yang tidak dikenal. Waktu ia melihat cermin, ia terkejut bahwa dia menjadi seorang bayi yang lucu. Kain berpikir bahwa mereka itu siapa, padahal mereka adalah ibu dan pembantunya. Untuk kedua kalinya, Kain melihat ke cermin, dan ia menyadari bahwa ia tak selamat dari kejadian itu. Setelah menyadari bahwa ia tak selamat, ia pun mengecek sekelilingnya. Pelayannya pun memaklumi tingkah laku Kain, akan tetapi Kain kesusahan menjalani kehidupannya, karena di dunia sebelumnya, Kain adalah seorang remaja. Pelayannya memberitahu bahwa di dunia ini ada sihir. Kain pun bersemangat mendengar hal itu, dan ingin segera menguasainya. Orang tuanya pun kagum karena Kain sudah bisa membaca dan berhitung. Mereka mengira bahwa Kain adalah seorang anak yang jenius. Kain pun meminta buku sihir kepada ayahnya. Ayahnya pun menyetujui permintaan Kain. Diam-diam, Kain belajar sihir, dan ia menguasainya. Akan tetapi, kakaknya mengetahui apa yang dilakukan Kain, dan ia pun ingin mengajarinya. Sejak saat itu, kakaknya mengajari kepada Kain tentang sejarah kerajaannya dan tentang kehidupan di luar. Singkat cerita, Kain sudah berumur 5 tahun, dan mereka melakukan perjalanan untuk dibaptis. Sampainya di sana, Kain melihat 7 pilar dewa, dan ia akan segera dibaptis. Pada waktu pembaptisan, muncullah suatu cahaya. Di dalam alam sadar Kain, Kain bertemu dengan 7 dewa. Kain pun terkejut. Lalu Dewa Reinkarnasi menjelaskan tentang kematian Kain yang tak terduga. Sebenarnya, tanpa melakukan perlawanan, penjahat itu akan tersandung dengan sendirinya dan ditahan oleh orang sekitar. Setelah mendengar penjelasan dari dewa itu, Kain pun merasa sedih. Namun, karena Kain mati demi suatu perbuatan yang baik, maka Dewa Bumi meminta supaya Kain direinkarnasikan dan ingatannya disegel. Namun, di saat Kain telah berumur 3 tahun, ingatannya akan pulih kembali. Tetapi, Kain tidak menghiraukannya. Karena berkat ingatannya itu, Kain bisa dengan mudah belajar sihir dan hidup bahagia dengan keluarganya. Dewa sihir menyukai perilaku Kain. Lalu, ia memberikan berkah kepadanya dan diikuti oleh para dewa lainnya. Setelah sadar, orang tua Kain meminta supaya Kain menunjukkan statusnya. Namun, Kain memiliki firasat buruk. Kain pun melarikan diri dari mereka. Lalu, ia mengecek statusnya. Betapa terkejutnya Kain karena ia memperoleh status yang sempurna. Setelah itu, Kain mencoba teknik dari dewa untuk menyembunyikan statusnya. Untuk kedua kalinya, ayah Kain meminta Kain untuk menunjukkan statusnya. Ayah Kain terkejut dan menyuruh Kain untuk menyembunyikan statusnya. Di kamar, Kain menemukan sebuah buku sihir. Lalu, ia mempraktekannya. Betapa terkejutnya Kain karena yang ia panggil adalah seekor monster yang ganas. Hal tersebut membuat Kain ketakutan. Lalu, Kain memberanikan diri untuk menghadapi monster itu dan berhasil untuk mengalahkannya. Karena menghabiskan semua energi, Kain pun pingsan. Karena tak bisa menjadi penerus ayahnya, Kain pun ingin menjadi petualang di masa depan. Ia ingin bertemu dengan banyak orang dan membantu semua orang yang sedang kesulitan. Singkat cerita, ayah Kain mencarikan tutor untuk Kain. Kain pun menantikan hal tersebut. Ia beranggapan bahwa tutornya adalah orang yang kuat atau penyihir yang hebat. Akan tetapi tutor yang datang adalah gadis muda yang bernama Mili Danina. Mili pun mengajari kepada Kain tentang ilmu pedang. Mili pun terkejut karena Kain sudah bisa menguasai ilmu pedang dengan cepat. Lalu ia mengajak Kain untuk berduel. Mili pun dibuat kewalahan oleh Kain. Setelah itu, Nina mengajari ilmu sihir kepada Kain. Nina pun terkejut karena Kain sudah bisa menguasai semua elemen sihir tanpa rapalan. Nina menganggap bahwa Kain adalah seorang anak yang jenius. Kain pun meminta kepada tutornya untuk latihan di luar. Tutornya pun menyetujui permintaan dari Kain dan meminta izin kepada orang tua Kain. Orang tua Kain menyetujui permintaan itu.
Di siang harinya, Kain pun pergi keluar bersama dengan tutornya untuk berlatih ilmu sihir. Di sana, Kain diminta untuk mengajukan batu besar dengan menggunakan sihir menengah. Kain berusaha untuk mengikuti arahan dari tutornya. Namun alhasil, sihir yang digunakan Kain di atas sihir menengah. Milly pun menyadari bahwa ada sesuatu yang mendekat. Ternyata yang mendekat adalah seekor kelinci pembunuh. Akan tetapi, Kain dapat dengan mudah membunuhnya dengan satu gerakan. Setelah membunuh kelinci itu, Kain ingin menunjukkan kepada ibu dan kakaknya. Tutornya mengajak Kain untuk berburu lagi. Dengan menggunakan sihir barunya, Kain dengan mudah menemukan kelinci itu. Kain dan tutornya dapat dengan mudah mengalahkan gerombolan kelinci itu. Keesokan harinya, mereka pergi ke sebuah guild. Sesampainya di sana, mereka mencari informasi tentang para monster. Akan tetapi, segerombolan petualang mencari masalah dengan mempermainkan Milly dan Nina. Kain pun tak tinggal diam. Kain pun memukul dan menggajar petualang tingkat C itu. Petualang tersebut tak segan-segan mencabut pedangnya. Walaupun Kain seorang anak kecil, namun Kain dapat dengan mudah mengalahkan petualang itu. Nina dan Milly pun berterima kasih karena telah menyelamatkannya. Mereka pun akan pergi ke hutan. Sesampainya di sana, mereka latihan sihir bersama, serta makan siang. Singkat cerita, Kain telah berumur 8 tahun. Setelah mengetahui kalau tutornya menolak perpanjangan kontrak, Kain pun ingin memberikan sesuatu kepada mereka. Pada malam harinya, Kain berburu monster untuk membuat tas penyimpanan. Hal tersebut membuat suatu ledakan yang dahsyat. Hal itu membuat para warga ketakutan, dan akhirnya membuat seluruh pasukan datang ke tempat itu. Akan tetapi, sesampainya di sana, yang mereka dapati hanyalah lubang yang besar dan sapu tangan Kain. Untuk yang terakhir kalinya, Kain belajar sihir dengan Milly dan Nina. Lalu, Kain dinyatakan lulus. Sebelum berpisah, Kain memberi tas penyimpanan kepada Milly dan Nina. Setelah mengetahui kapasitas cukup banyak, Milly pun terkejut karena tas penyimpanan buatan Kain setara dengan harta nasional. Sebagai tanda ucapan terima kasih dan perpisahan, Milly dan Nina pun mencium Kain dan berjanji akan membantu Kain saat dalam bahaya. Di saat Kain telah berumur 10 tahun, Kain pun melakukan perjalanan ke ibu kota. Untuk berjaga-jaga, Kain pun menggunakan sihir pendeteksinya. Namun, jauh di depan mereka, ada para ksatria yang diserang oleh gerombolan para monster. Kain langsung melompat dan memakai sihir anginnya untuk mempercepat pergerakannya. Setibanya di sana, Kain dapat mengalahkan satu persatu monster dengan mudah. Ia pun juga menggunakan ilmu berpedangnya untuk mengalahkan para musuh. Setelahnya, ia menyelamatkan para ksatria yang sedang terluka. Kain dengan senang hati menyimpan para ksatria yang telah gugur ke dalam kotak sihirnya. Lalu, Putri Telesia dan Silk turun dari kereta. Mereka pun berterima kasih karena Kain telah menyelamatkan mereka. Putri Telesia dan Silk pun meminta supaya Kain menemani mereka selama perjalanan. Kain pun terpaksa menyetujui permintaan mereka. Di kereta, terlihat bahwa Putri Telesia dan Silk menyukai Kain dan tak bisa melepaskan tangannya. Setibanya di penginapan, Putri Telesia dan Silk meminta supaya Kain tidur di ruangan yang sama. Kain pun tidak bisa menolak permintaan mereka. Di pagi harinya, mereka kembali untuk melakukan perjalanan ke ibu kota. Setibanya di sana, mereka disambut oleh wakil komandan ksatria dan berterima kasih karena Kain telah melindungi Telesia dan Silk. Wakil komandan meminta supaya Kain bertemu dengan sang raja. Setibanya di sana, Kain pun menghadap sang raja. Lalu, sang raja pun berterima kasih karena Kain telah menyelamatkan putrinya. Sebagai ucapan terima kasih, sang raja juga memberinya gelar baron, bukan platinum, dan mention kepada Kain. Namun, karena Kain masih begitu muda, banyak dari bangsawan yang menentang keputusan sang raja. Akan tetapi, mereka tak bisa menentangnya, karena raja yang telah memutuskan hal tersebut.
Raja pun meminta supaya Kain menemuinya di ruang tamu. Di sana, Raja berterima kasih untuk kedua kalinya kepada Kain. Kain juga diberi upah sesuai dengan aturan kerajaan dan wajib menjaga mansionnya. Di sana juga, sang raja membahas apakah Kain mau menikahi Telesia dan Silk. Karena Telesia dan Silk terlanjur telah menyukai Kain. Raja pun memutuskan supaya Kain bertunangan terlebih dahulu. Kain pun tak bisa menolak permintaan dari sang raja. Sebelum menghadiri sebuah pesta, Kain bertemu dengan para dewa untuk yang kedua kalinya. Di sana, Kain juga ingin berkonsultasi tentang statusnya. Para dewa memberitahu kepada Kain bahwa status Kain setara dengan manusia setengah dewa. Para dewa meminta supaya Kain membuatkan suatu game dari ingatan masa lalunya. Kebetulan, Kain bertemu dengan seorang anak pedagang yang bernama Parma dan ayahnya Tamanis. Dalam permintaan Kain, ia meminta supaya Tamanis membuatkannya sebuah game. Game tersebut mirip dengan papan catur. Kain juga menjelaskan peraturan dan bagaimana permainannya. Setelah mendengarkan penjelasan Kain, Tamanis merasa tertarik akan game itu. Tamanis beranggapan bahwa game itu akan populer. Maka sebagai kepala perusahaan, ia akan memproduksinya sebaik mungkin. Setelah berbisnis dengan Tamanis, Kain pun terkejut karena bertemu dengan Reini. Reini pun marah karena Kain tiba-tiba menghilang. Reini meminta supaya Kain menemaninya mencoba gaun, hingga suasana hatinya membaik. Tak membutuhkan waktu yang lama, Tamanis pun dapat membuat game yang dipesan oleh Kain. Lalu, Kain mencoba game itu. Tamanis beranggapan bahwa game itu akan populer. Kain meminta dibuatkan dua versi, yang mewah untuk bangsawan dan yang biasa untuk rakyat jelata. Namun, Tamanis tak begitu yakin karena kekurangan dana. Lalu, Kain pun memberi Tamanis beberapa koin emas. Maka, Tamanis pun menyanggupi permintaan Kain. Lalu mereka membuat kontrak dan menyerahkannya kepada Dewa Dagang, supaya kedepannya tak ada yang bisa meniru dagangan mereka. Di alam atas, para dewa pun menikmati game yang telah dibuat oleh Kain. Kain meminta supaya Tamanis membuatkannya lagi untuk versi bangsawan, sebagai hadiah kepada keluarga kerajaan. Setelah berbisnis dengan Tamanis, Kain pun menghadiri pesta khusus bangsawan. Setibanya di sana, Kain bertemu dengan para bangsawan lainnya. Kain juga bertemu dengan Putri Sik dan ayahnya. Walaupun mereka sudah pernah bertemu, namun kali ini mereka mengenalkan diri secara resmi. Waktu perkenalan, terlihat bahwa ayah Sik menyeramkan. Namun di samping itu juga terlihat bahwa Sik sangat cantik. Setelahnya, Raja pun datang bersama dengan keluarganya. Lalu, Raja memberi ucapan terima kasih. Dan Raja berharap supaya anak-anak bisa memajukan kerajaan ini. Setiap bangsawan wajib bertemu Raja untuk menyapanya. Di sana, terlihat bahwa Kain merayut Putri Telesia. Dan Putri Telesia pun terpikat atas rayuan Kain. Di saat itu, Kain pun memanfaatkan keadaan tersebut. Kain memperkenalkan gamenya kepada Raja. Raja pun tertarik akan game itu. Raja meminta supaya Kain menemuinya di ruang tamu untuk membahas game itu. Setelah bertemu sang raja, Kain bertemu dengan Putri Silk, lalu berbicara bersama. Ketika Kain sedang asik-asiknya berbicara dengan Putri Silk, datanglah beberapa anak bangsawan yang mencoba mengganggu mereka. Bangsawan itu ingin berbicara dengan Silk dan menyuruh Kain untuk meninggalkannya. Lalu, Kain memperkenalkan diri. Akan tetapi, mereka salah paham. Oleh karena itu, mereka menyuruh supaya Kain lebih bersikap sopan kepada mereka. Namun Kain tak mau melakukannya. Mereka pun marah dan menantang dalam pertarungan sihir. Di sana, terlihat bahwa kekuatan sihir yang mereka gunakan sangat lemah dan kecil. Makanya, Sil pun tak tahan akan hal itu dan menjelaskan bahwa Kain adalah seorang yang menyelamatkannya dan Putri Telesia dari serangan para monster. Mereka pun terkejut, lalu membuka diri dan minta maaf dan meninggalkan Kain.